Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuriyatul Maswa. Saya dari program studi pendidikan guru PAUD semester 5, kelas reguler A1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan sosial anak usia dini untuk tugas UAS manajemen PAUD. Nah, sebelum masuk ke materi tentang manajemen pembelajaran dalam mengembangkan kemampuan sosial anak usia dini, nah di sini tuh kita ada yang namanya pendahuluan, pembahasan, dan penutupan. Nah, untuk pendahuluannya itu yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk kelompok bermain atau sering disebut KB. Taman Penitipan Anak atau TPA. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga dan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Nah, itu dijelaskan oleh Rosalena tahun 2017 tuh. Ada juga adapun dasar-dasar untuk melatih anak untuk mengembangkan kemampuan sosialnya. Dapat dimulai dengan memberikan contoh terhadap hal-hal kecil, misalnya meminta maaf apabila telah melakukan kesalahan. Nah, mengucapkan permisi ketika anak melewati kerumunan. Nah, orang-orang yang sedang duduk atau berjalan dengan sedikit menunduk gitu. Anak diajarkan untuk menunduk dan mengucapkan terima kasih ketika diberi sesuatu oleh orang lain, atau ada orang lain yang mengucapkan selamat karena kita mendapatkan kesenangan, dan ucapkan turut berduka cita nah ketika tertimpa musibah. Selain di lingkungan keluarga, nah, pengembangan kemampuan sosial anak usia dini juga dapat dilakukan dengan sekolah. Nah, dalam hal ini, guru sebagai subjek utama harus mampu memberi bimbingan dalam hal ini, guru sebagai subjek utama harus mampu memberikan bimbingan dalam rangka membantu anak untuk memahami alasan tentang diterapkannya aturan seperti keharusan memelihara ketertiban di kelas, terus larangan masuk atau keluar dengan saling mendahului, atau yang kita sebut antri. Membantu mereka membiasakan untuk memelihara persahabatan, kerjasama, dan saling membantu dan saling menghargai. Nah, kita dibentuk yaitu kenapa sih anak harus dibuat aturan? Kenapa aku harus diatur? Kenapa seperti itu? Kita harus ajarkan, dan kita harus beri mereka yang namanya itu pengertian mengapa mereka harus membuat dan melakukan hal yang seperti itu. Nah, berikut ini kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasannya itu tentang manajemen pembelajaran. Apa sih yang kita tahu tentang manajemen pembelajaran? Nah, manajemen pembelajaran itu sendiri yaitu merupakan sistem yang penting yang saling berkaitan satu sama lain dengan lainnya, di mana manajemen pembelajaran itu merupakan keseluruhan penyelenggaraan dalam usaha kerjasama lembaga pendidikan untuk memberdayakan semua sumber secara efektif, efisien, dan rasional untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, manajemen pembelajaran ini tuh sangat penting perannya, dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah. Peran dan pentingnya itu mengelola terhadap semua kebutuhan institusional gitu, seperti itu dalam proses pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien. Nih, ada menurut ahli nih, menurut Ibrahim
Baravado mengatakan bahwa manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengatur proses belajar mengajar dalam rangka terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ya, agar proses belajar mengajar itu efisien, tertata seperti itu. Nah, ruang lingkup manajemen pembelajaran pada umumnya itu terdiri dari tiga ya teman-teman. Yang pertama yaitu perencanaan. Kita buat dulu nih perencanaan pembelajaran nih yang seperti apa. Harus ada yang namanya RPPH, RPPM, Prosem, Prota, seperti itu. Yaitu yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran. Setelah kita buat RPPH, RPPM, Prota, Prosem, nah kita laksanakan apa yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan. Nah, setelah itu yang ketiga adalah evaluasi. Apa saja nih yang kurang dari pelaksanaan yang telah kita lakukan di sekolah, di kelas. Seperti itu. Perkembangan bermain anak seperti yang dikemukakan oleh Midler, Puren dalam Martuti. Nah, ada 6 tahap perkembangan bermain anak. Antara lain yaitu tidak menetap atau unspent play. Yang kedua yaitu bermain sendiri atau sensory play. Yang ketiga hanya sebagai pengamat. Itu kita sebagai pengamat atau onlooker play. Anak mengamati apa yang dia lihat, seperti itu. Bermain sejenis parallel play. Dia bermain seperti Lego hanya Lego, seperti itu. Bermain asosiatif play. Nah, bermain bersama cooperative play. Nah, itu dikemukakan oleh Santi tahun 2009. Nah, tadi kan kita sudah membahaskan yang namanya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu sendiri itu apa ya? Adalah suatu proyeksi tentang apa yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang bernilai. Oleh karena itu, sebelum memulai proses pembelajaran, seorang guru harus menyusun perencanaan pembelajaran yang mencakup visi, misi, tujuan, kalender pendidikan, pengembangan program tahunan, pengembangan program semester. Nah, perencanaan pengelolaan pendidikan program yang disusun dalam rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian menetap pada materi, metode, serta media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran anak usia dini. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan pembelajaran itu pada tahap pelaksanaan pembelajaran di sekolah, pembelajaran dilakukan dengan menyesuaikan pada tahap yang telah disusun. Dalam hal ini, guru dapat mengatur kegiatan belajar agar terarah sesuai dengan rencana yang telah disusun. Nah, pembentukan sikap sosial anak, oleh karena itu, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru melakukan hal-hal penting bagi peserta didiknya, antara lain pertama, mengelola kelas, dilakukan dengan menata meja dan kursi, menjadi beberapa kelompok sehingga anak memiliki ruang untuk bergerak. Nah, yang lebih leluasa seperti kelas disediakan lemari khusus untuk buku, tugas anak, rak khusus tas, sehingga peserta didik dapat belajar dan membiasakan diri untuk meletakkan barang-barang sesuai dengan tempatnya, dilatih untuk mandiri seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan atau penutup, yaitu kesimpulan hari ini dari pembahasan hari ini, yaitu perencanaan pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan sosial anak usia dini disusun bersama guru sesuai ketersediaan sarana serta prasarana belajar yang ada di sekolah. Nah, pelaksanaan yang dilakukan dengan mengelola kelas, menyampaikan materi dan menggunakan metode serta alat peraga yang relevan. Evaluasi dalam pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan 2 tahap, yaitu penilaian pembelajaran dan pelaporan perkembangan peserta didik. Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan teknik pengamatan dan unjuk kerja. Kemudian pelaporan perkembangan peserta didik berupa buku induk sekolah dan buku rapot.
peserta didik sebagai sarana komunikasi antar guru dan wali murid untuk melaporkan perkembangan kemampuan sosial peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih, pembahasan hari ini telah selesai. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.